Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selasa Putri dengan NIM F10822111022. Pada video ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Evaluasi Kurikulum dan Pembelajaran. Adapun presentasi saya ambil dari makalah saya yang mana disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Diyoti Aulia Fildagasya, SPD MPD. Baik, pertama saya akan membacakan latar belakang. Evaluasi kurikulum merupakan salah satu komponen kurikulum yang perlu dikuasai oleh guru sebagai pelaksana kurikulum. Sebagai seorang guru, tentunya kita harus memahami betul mengapa suatu kurikulum harus dievaluasi dan apa yang menjadi tujuan dari evaluasi kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Evaluasi adalah kegiatan yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, efektivitas, dan dampak suatu program. Evaluasi kurikulum bertujuan untuk mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan dengan memperhatikan dari berbagai aspek. Untuk memperdalam pengetahuan mengenai kurikulum, kita perlu mengetahui dan memahami mengenai apa itu evaluasi dalam kurikulum dan tujuan serta konsep evaluasi dalam kurikulum. Evaluasi kurikulum pada intinya ditujukan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, materi pertama yang akan saya sampaikan adalah pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan suatu proses yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang pencapaian suatu tujuan. Senada dengan hal ini, Mahrez dan Lehman pada tahun 1973 menyatakan, "Evaluation is the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternative." Yang mana evaluasi merupakan suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat keputusan. Sementara itu, yang dimaksud dengan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Evaluasi kurikulum memiliki peranan penting, baik untuk penentuan kebijakan pendidikan pada umumnya maupun untuk pengambilan keputusan dalam kurikulum. Nah, adapun hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijakan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan. Adapun hasil-hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru, kepala sekolah, dan para pelaksana pendidikan lainnya dalam memahami dan membantu perkembangan peserta didik, memilih bahan pelajaran, memilih metode, dan alat-alat bantu pelajaran. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah tujuan evaluasi kurikulum. Tujuan evaluasi kurikulum yaitu untuk mengungkapkan proses pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai aspek. Adapun indikator kinerja yang dievaluasi adalah efektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan program. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dan gambaran program ke depannya. Adapun diadakannya evaluasi di dalam proses pengembangan kurikulum dimaksudkan untuk keperluan perbaikan program, pertanggungjawaban kepada berbagai pihak, dan penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Baiklah, yang pertama akan saya jelaskan mengenai perbaikan program. Dalam konteks tujuan ini, peranan evaluasi lebih bersifat konstruktif karena informasi hasil evaluasi dijadikan input bagi perbaikan yang diperlukan di dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. Di sini, evaluasi lebih merupakan kebutuhan yang datang dari dalam sistem itu sendiri, karena evaluasi itu dipandang sebagai faktor yang memungkinkan dicapainya hasil pengembangan yang optimal dari sistem yang bersangkutan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Nah, selama pada akhir fase pengembangan kurikulum, perlu adanya semacam pertanggungjawaban dari pihak pengembang kurikulum kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dimaksud mencakup baik pihak yang mensponsori kegiatan pengembangan kurikulum tersebut maupun pihak yang akan menjadi konsumen dari kurikulum yang telah dikembangkan.
Dengan kata lain, pihak-pihak tersebut mencakup pemerintah, masyarakat, orang tua, petugas-petugas pendidikan, dan pihak-pihak lainnya yang ikut serta mensponsori kegiatan pengembangan kurikulum yang bersangkutan. Kemudian, penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Adapun tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum dapat berbentuk jawaban atas dua kemungkinan pertanyaan. Yang pertama, apakah kurikulum baru tersebut akan atau tidak ada disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Yang kedua, dalam kondisi yang bagaimana dan dengan cara yang bagaimana kurikulum baru tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Nah, ditinjau dari proses pengembangan kurikulum yang sudah berjalan, pertanyaan pertama dipandang tidak tepat untuk diajukan pada akhir fase pengembangan. Pertanyaan tersebut hanya mempunyai dua kemungkinan jawaban, yaitu iya atau tidak. Secara teoritis, dapat saja terjadi bahwa jawaban yang diberikan itu adalah tidak. Nah, bila hal ini terjadi, kita akan dihadapkan pada situasi yang tidak menguntungkan. Pertanyaan kedua dipandang lebih tepat untuk diajukan pada akhir fase pengembangan kurikulum. Pertanyaan tersebut mengimplikasikan sekurang-kurangnya 3 anak pertanyaan, yaitu aspek-aspek mana dari kurikulum tersebut yang masih perlu diperbaiki ataupun disesuaikan, strategi penyebaran yang bagaimana yang sebaiknya ditempuh, dan persyaratan-persyaratan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu di dalam sistem yang ada. Pertanyaan-pertanyaan ini dirasakan lebih bersifat konstruktif dan lebih dapat diterima dan ditinjau dari segi sosial, ekonomi, moral maupun teknis. Untuk menghasilkan informasi yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan yang kedua itulah diperlukan kegiatan evaluasi. Kemudian, konsep evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai semua kegiatan yang ada pada kurikulum. Evaluasi dalam penerapan kurikulum di lingkungan sekolah sangat penting dilakukan karena berguna untuk mengetahui perkembangan lingkungan sekolah dengan adanya penerapan kurikulum saat ini. Wan and Brown mendefinisikan evaluasi sebagai refer to the act or process to determining the value of something, yang mana kegiatan evaluasi mengacu pada suatu proses untuk menentukan nilai sesuatu yang dievaluasi. Sejalan dengan pendapat tersebut, Guba dan Lincoln mendefinisikan evaluasi merupakan suatu proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan atau evaluan. Dan sesuatu yang dipertimbangkan itu bisa berupa orang, benda, kegiatan, keadaan, atau sesuatu kesatuan tertentu. Nah, dari kedua pengertian di atas, ada dua hal yang menjadi karakteristik evaluasi. Yang pertama, evaluasi merupakan suatu proses. Yang kedua, evaluasi berhubungan dengan pemberian nilai atau arti. Evaluasi kurikulum dimaksudkan sebagai suatu proses mempertimbangkan untuk memberi nilai dan arti terhadap tujuan, isi, hasil, pembelajaran yang menyeluruh dan saling keterkaitan, di mana hal ini diusahakan oleh satuan pendidikan yang dirancang untuk peserta didik, baik di dalam kelas, sekolah, maupun di luar sekolah. Materi selanjutnya adalah jenis evaluasi kurikulum. Dalam perspektif kurikulum, sebagaimana dikutip Zainal Arifin, evaluasi dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu evaluasi reflektif, evaluasi rencana, evaluasi proses, dan evaluasi hasil. Dalam evaluasi kurikulum, jenis evaluasi itu menunjukkan dimensi kurikulum yang dievaluasi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai evaluasi reflektif. Memusatkan perhatiannya terhadap dimensi kurikulum sebagai ide. Nah, kata reflektif itu sendiri diambil dari artikel yang ditulis oleh Cohen pada tahun 1976. Jenis evaluasi ini mengkaji tentang ide yang dikembangkan dan dijadikan landasan bagi kurikulum. Ada beberapa kemungkinan pelaksanaan jenis evaluasi reflektif, yaitu yang pertama pada waktu pertama kali ide dikemukakan, yang kedua pada waktu terjadi proses deliberasi ketika suatu kurikulum sebagai rencana akan dikembangkan oleh suatu tim, yang ketiga pada waktu kurikulum sebagai rencana telah selesai ditulis, dan yang keempat pada waktu kurikulum sebagai kegiatan sedang dikembangkan. Kemudian evaluasi rencana. Evaluasi rencana banyak digunakan orang ketika inovasi mulai diperkenalkan dalam pengembangan kurikulum dan setelah teknologi pengembangan kurikulum sebagai rencana menghasilkan format-format tertentu. Komponen-komponen kurikulum telah banyak dikembangkan dalam dimensi kurikulum sebagai rencana. Hal ini menjadi fokus perhatian dalam evaluasi rencana. Kemudian evaluasi proses.
Sering disebut dengan evaluasi implementasi kurikulum, istilah proses digunakan untuk memperkuat pengertian kurikulum sebagai suatu proses, sesuatu yang terjadi di sekolah. Asumsi evaluasi proses adalah suatu proses banyak menentukan keberhasilan kurikulum. Nah, jenis evaluasi ini lebih banyak mencurahkan perhatiannya terhadap dimensi kurikulum sebagai kegiatan termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti kepala sekolah, guru, peserta didik, sarana dan prasarana, sistem supervisi dan monitoring, lingkungan, orang tua, dan sebagainya. Kemudian evaluasi hasil. Evaluasi hasil merupakan evaluasi kurikulum yang paling tua. Nah, evaluasi hasil disebut penilaian hasil belajar. Sekalipun pengertiannya sama, tetapi cakupannya berbeda. Mengapa? Karena hasil yang dimaksud dalam evaluasi hasil adalah hasil belajar, bukan hanya berkenaan dengan domain pengetahuan, tetapi juga domain keterampilan dan sikap. Baiklah, dari materi yang saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa evaluasi kurikulum dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai semua kegiatan yang ada pada kurikulum. Evaluasi dalam penerapan kurikulum di lingkungan sekolah sangat penting dilakukan karena berguna untuk mengetahui perkembangan lingkungan sekolah dengan adanya penerapan kurikulum saat ini. Nah, evaluasi kurikulum dimaksudkan sebagai suatu proses mempertimbangkan untuk memberi nilai dan arti terhadap tujuan, isi, hasil pembelajaran yang menyeluruh dan saling keterkaitan. Nah, di mana hak ini diusahakan oleh satuan pendidikan yang dirancang untuk peserta didik baik di dalam kelas, sekolah, maupun di luar sekolah. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.